Untuk menjadi seorang yang agile, menjadi pemimpin yang agile, dikatakan bahwa muaranya atau solusi ultimanya atau solusi puncaknya adalah kembali ke mindset dan mentalitas kita. Mindset dan mentalitas itu bagaimana sih cara mengaksesnya? Sepertinya terasa mudah ya, karena itu sebenarnya nggak jauh dari kita, bahkan ada dalam diri kita, yaitu menggunakan kemampuan berpikir sama kemampuan merasa kita. Apa yang bisa kita biasakan gitu ya? Apa yang bisa kita lakukan setiap hari? Tidak ada kebiasaan itu diperoleh dengan mudah. Tidak ada mentalitas dan mindset menjadi sempurna ketika kita berjuang untuk mengulanginya setiap saat. Yang Kak Marta ingin katakan di sini, agility ya, untuk menjadi seorang yang agile. Tadi kita uraikan menjadi 5 aspek ini, maka semuanya akan menjadi lebih detail dan kita akan menyadari bahwa itulah yang ada di sekitar kita. Yang pertama itu adalah abundance mentality. Ini kuncinya teman-teman. Bayangkan pemimpin setabah apa, setegar apa ketika melihat siapa yang dipimpinnya muncul dinamika, muncul pergolakan. Di kepala dia, di benak dia, abundance tak terbatas ya, berlimpah. Abundance itu kan sesuatu yang berlimpah. Jadi bagi dia mentalitas saya harus berlimpah. Nggak boleh kekeruhan ini menjadi sebuah kerusakan yang berarti bagi saya. Justru saya memaknai kekeruhan ini adalah satu titik kekeruhan di antara samudera luas pikiran saya. Jadi nggak berarti begitu ketika ada dinamika ya udah dimaknai dengan sabar, dimaknai dengan ketegaran. Abundance mentality itu dasar dari sikap agile. Kita harus abundance, punya mentalitas yang berlimpah. Termasuk perubahan-perubahan yang terjadi, apalagi sih ini perubahan, maknai sebagai sebuah yang sedikit dari sekian banyak yang kita punya. Kemudian kalau sudah sadar bahwa itu sebuah sedikit dari yang besar, maka kita yakini bahwa itu yang akan membuat kita menjadi growth mindset. Kita harus bertumbuh, menciptakan delta positif dari kesadaran tadi. Oh, ada perubahan nih, nggak apa-apa, saya terima sebagai abundance mentality. Kemudian naik lagi ke growth mindset. Oke, saya pelajari supaya nanti bisa lebih baik lagi ke depannya. Kesadaran untuk berubah menjadi lebih baik itu ada, tapi apa motivasinya? Maka di sini ada intrinsic motivation. Siapa yang menjadi motivasi terbesar kita untuk menjadi lebih baik? Karena Allah yang paling puncak tentunya, karena orang-orang sekitar kita, karena siapa lagi? Itu namanya memformulasi intrinsic motivation. Motivasi intrinsik dalam diri kita formulasi. Dan nextnya adalah lean management. Udah sadar secara mental, secara mindset, secara motivasi udah kuat, tinggal bicara aksinya. Harus lean, manage, di-manage secara lean. Nggak boleh buang resource gede-gede, kecilkan saja resource-nya, optimalkan yang kecil, tapi dampaknya besar. Lakukan hal yang mudah dulu, jangan yang sulit. Makanya harus lean. Lean tuh lincah, gesit, gitu kan, sinonim dari agile juga. Nah, kemudian setelah lean tercapai, manage hal-hal kecil sehingga membesar, dan terakhir pertajam lagi mentalitas kita sebagai sebuah kesadaran, sebagai extra mile mindfulness. Nah, kesadaran bahwa journey kita tuh nggak berhenti di sini aja. Makanya tadi saya katakan di awal, kalau udah 10 udah yakin, bukan berakhir, itu harus dipertahankan. Bahkan bisa naik jadi 11, 12, seterusnya. Tak hingga. Maka extra mile itu menunjukkan bahwa seorang leader harus siap capek, harus siap punya energi penuh, harus siap punya energi yang besar untuk melangkah maju ke depan. Karena itu sebuah kesadaran. Orang kalau sudah mindful, udah sadar bahwa ini sebuah battlefield yang never ending dan ujungnya adalah ridha Allah, ujungnya adalah pencapaian puncak, maka dia udah nggak capek lagi. Disinilah agile akan terbentuk.